Hai, selamat datang di podcast kita. Kita akan membahas mengenai mahasiswa aktif di Universitas Bengkulu nih. Nah, di samping saya itu ada narasumber nih yang wow sekali. Oke, sebelumnya bagaimana sih kabarnya Kak Khalif? Oke, alhamdulillah baik Angel untuk hari ini kabarnya. Mungkin sedikit kelelahan karena beberapa aktivitas yang sedang dijalanin sekarang. Cuman kita harus tetap semangat menjalankan semuanya karena balik lagi itu pilihan dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Oke, keren banget ya. Kak Khalif ini udah menyempatkan waktu untuk saya ya, untuk podcast bareng. Ini tanya-tanya mengenai Kak Khalif ini, mengenai gudang prestasi kakak nih. Mungkin kakak Khalif sendiri bisa memperkenalkan diri kakak atau menceritakan diri kakak sendiri ini apa aja sih Kak gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banget untuk Angel karena kakak telah diberikan kesempatan menjadi narasumber pada acara kali ini. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, nama saya Khalif Mahastra. Saya berasal dari manajemen tahun 2022 dan sekarang kesibukannya sedang menjabat sebagai Ketua Umum KSPM FEB Unit tahun 2025. Nah, juga selain menjadi KSPM, saya menjadi mahasiswa yang juga aktif di semester 6 ini mengikuti perkuliahan, mengikuti berbagai kegiatan yang disediakan oleh dosen atau bahkan kegiatan internal organisasi itu sendiri. Nah, di luar itu juga saya melengkapi aktivitas saya, Angel, itu lewat kegiatan-kegiatan eksternal. Dan salah satunya juga saya merupakan pelatih pencak silat IKSPI Kerasakti dan juga aktif melatih teman-teman semua yang ingin menjadi seorang pesilat ataupun seorang atlet gitu kan, guna untuk mengembangkan perguruan, juga untuk ya menghidupkan lah, mengharumkan nama dari perguruan itu sendiri. Oke. Mungkin dari selain itu ada lagi nggak sih Kak kegiatan yang lain gitu di dalam kampus nih? Kan udah jadi ketua KSPM nih, atau organisasi lainnya ada lagi nggak sih Kak? Oke, sebenarnya ada satu lagi teman-teman semua. Alhamdulillah saya kemarin di tahun 2024 itu terpilih menjadi winner Duta Kampus Universitas Bengkulu, dan alhamdulillah juga sekarang bareng teman-teman tetap on duty bertugas di ranah pigeon-pigeon di Provinsi Bengkulu, yang harapannya juga dengan menjadi Duta Kampus Universitas Bengkulu ini bisa mengangkat nama Universitas Bengkulu sekalian fakultas saya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, oke, keren banget ya teman-teman. Kak Khalif ini dari jurusan manajemen udah bawa nama kampusnya sebagai duta kampus, dan tadi juga diceritakan dia sebagai ketua umum. Pada hari ini podcast kita ini teman-teman ingin mencari tahu mengenai Kak Khalif nih. Tadi kan udah dijelaskan mengenai Kak Khalif menjadi ketua KSPM, mengikuti organisasi, dan juga yang paling hebatnya jadi duta kampus di Universitas Bengkulu. Mungkin yang pertama kita akan tanya-tanya soal duta kampus nih Kak. Mungkin kan banyak nih teman-teman yang pengen jadi duta kampus di Universitas Bengkulu. Nah, tapi belum tahu informasi duta kampus itu. Mungkin kakak bisa berbagi nih informasi duta kampus di Universitas Bengkulu itu seperti apa sih Kak? Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi ya terkadang kita sebagai mahasiswa sendiri tidak mengetahui acara yang telah diselenggarakan atau yang dibuat oleh internal kampus kita ya teman-teman semua. Nah, jadi di Duta Kampus itu merupakan representatif dari Universitas Bengkulu itu sendiri. Jadi ketika teman-teman berada di luar, ketika orang-orang memandang teman-teman, wah anak ini keren banget loh gitu, nah wah anak ini cara berbicaranya, cara pembawaan dirinya itu bagus banget. Nah, seperti itulah seorang duta kampus gitu kan. Teman-teman harus mampu menempatkan diri teman-teman, baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus. Karena ketika sudah menjadi duta kampus, teman-teman sudah menjadi role model untuk seluruh mahasiswa di Universitas Bengkulu. Karena sesuai dengan motonya sendiri, sesuai dengan jargon duta kampus itu sendiri, we are the role model to convey a better future. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang merasa seperti punya kelebihan di dunia public speaking ataupun memang ingin meningkatkan kualitas diri gitu kan, nah ayo join duta kampus gitu kan. Selain teman-teman merepresentasikan Universitas Bengkulu gitu kan, teman-teman juga belajar di sana kayak bagaimana sih cara menjadi orang yang beretika, bagaimana caranya kita duduk yang benar, itu bahkan sampai diatur seperti itu. Cara makan yang benar itu seperti apa, hingga teman-teman dapat membangun relasi ke pigeon-pigeon lain ataupun kayak
apa namanya, acara-acara yang serupa gitu, entah itu Bujang Gadis, Duta Bahasa, Duta HIV/AIDS. Jadi teman-teman punya relasi yang banyak, teman-teman punya skill yang mumpuni, dan satu lagi teman-teman bisa meningkatkan kualitas diri. Itu sih. Nah, jadi itu tentang mengenai informasi duta nih teman-teman. Mungkin banyak teman-teman nih Kak Kali pengen jadi duta, tapi kan banyak orang tahu duta itu harus cantik, harus ganteng, harus berprestasi. Memang itu betul nggak sih Kak, harus cantik, harus good looking kayak gitu? Oke, sebenarnya menurut kakak cantik itu relatif Iya, ya, betul. gitu kan. Cantik, ganteng itu relatif. Tapi yang membuat hal itu bisa terjadi adalah balik lagi ke diri teman-teman, yaitu Iya. kuncinya kerapihan. Ya kan, good looking itu karena teman-teman mampu membawa diri, mengenakan pakaian yang rapi, yang matching, terus teman-teman juga wangi, gitu kan. Tata cara penampilannya juga stylish gitu kan, dalam artian prepare lah teman-teman, nggak nanggung-nanggung. Misal kalau mau pakai make up yang on point gitu kan, nggak tebal-tebal. Atau untuk yang cowok kalau misalnya sedikit minder, ya mungkin bisa dirapikan lah cara berpakaiannya, cara bentuk rambutnya gitu kan. Jadi nggak ada salahnya sih untuk mencoba gitu kan. Dan juga Terus nih, nah, mungkin masih banyak nih juga Kak yang belum tahu tentang detail atau job desk, kayak peran kalian itu sebagai duta kampus itu seperti apa secara spesifiknya. Mungkin banyak orang bilang duta kampus ini hanya berdiri di panggung aja gitu, bermakeupan atau mengenakan selendang. Secara spesifiknya duta kampus itu ngapain aja Kak? Oke, secara spesifik sebenarnya yang pertama tadi kan sebagai representasi kan. Nah, kalau kakak sendiri membawa duta kampus itu baik lagi sih, kalau ya memang benar, bukan hanya di atas panggung tapi juga di dalam diri teman-teman sendiri gitu. Jadi kayak ketika kita bersikap di masyarakat, apalagi khususnya di lingkungan kampus, ya kita tunjukin dong gimana yang memang seharusnya gitu. Seharusnya mahasiswa gitu. Dan kakak sendiri pun alhamdulillah menerapkan hal itu gitu. Nah, berusaha untuk konsisten di bagian itu. Misalnya kita bersosialisasi ataupun sedang berada di lingkungan kampus, mungkin sedang belajar dan lainnya, ya teman-teman tunjukin dong gitu kan. Misalnya kalau orang belajar itu duduknya males-malesan, ya kita duduk harus tegap gitu. Atau misalnya kalau orang lain banyak yang nggak nanya, kita juga harus nanya gitu. Ataupun mungkin di luar ya seperti itu, apabila memang teman-temannya banyak yang komunikasinya kurang bagus, ya kita harus menonjol gitu, harus menunjukkan bahwasanya oh ini loh yang saya dapatkan selama menjadi duta kampus gitu. Nah, selain pembawaan ke diri sendiri, ya baik lagi kami biasanya itu bakalan buat semacam konten gitu kan, karena baik lagi sekarang efisiensi, jadi kami harus muter otak nih gimana caranya orang-orang tahu tentang Universitas Bengkulu. Nah, biasanya kami bakal buat konten rutin gitu kan tentang Universitas Bengkulu ataupun sekedar video promosi gitu, rata-rata di sana. Oke, jadi duta kampus itu nggak segampang itu ya Kak ya. Betul Yang banget. paling utama itu etika ya sebenarnya. Betul Kak. banget. Nah, dahulu. Nah, tadi kan kita udah bahas, Kakak udah jelasin tantangan, kesulitan. Mungkin jadi duta kampus ada nggak sih Kak kemudahan Kakak selama menjalani duta kampus? Oke, sebenarnya kalau kemudahan juga banyak banget ya Angel ya. Salah satunya kakak juga pernah ketemu dengan para petinggi kampus gitu, pimpinan kampus gitu kan. Jadi lebih mudah juga untuk berkomunikasi. Terus juga yang kedua, alhamdulillah juga dapat privilege di fakultas juga dilihat gitu kan. Terus juga dipesanin bahwasanya ya kalau sudah menjadi duta kampus, ya tampilkanlah dirimu layaknya duta kampus gitu kan. Terus yang ketiga juga kakak bisa dapat relasi sih. Jadi duta kampus itu adalah gabungan dari seluruh mahasiswa di Universitas Bengkulu kan. Jadi itu dari 5 fakultas yang berbeda. Nah, kebetulan teman-teman kakak juga ada dari fakultas yang berbeda. Jadi enak sih dapat relasi baru, teman baru. Jadi bisa tukar pengalaman, tukar pikiran gitu. Dan yang terakhir juga kakak dapat ilmu yang banyak banget sih, kayak jadi MC, terus juga on duty, kenalan sama orang-orang banyak gitu kan. Dan juga ya itu sih kelebihannya, teman-teman bakalan mendapatkan apa yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan gitu. Oke, jadi teman-teman yang pengen jadi duta kampus nih, itu banyak banget ya Kak relasinya, bisa ketemu banyak orang, terus bisa challenge diri ya. Betul gitu. banget. Nah, tadi kan mengenai duta kampus nih Kak. Nah, tadi Kakak juga menceritakan mengenai Kakak menjadi ketua KSPM ya Kak. Nah, kalau boleh nih cerita-cerita sedikit
awal mula kakak jadi ketua KSPM tuh gimana sih kak? Ya, nah, jadi sistem apa ya? eh, jadi ketua KSPM itu kakak tuh ngapain aja sih sebenarnya? Oke. Oke, kalau dari cerita ya, kalau mau cerita sebenarnya panjang banget Iya, teman-teman panjang. semua, tapi long short story gitu ya. Kakak masuk ke SPM ini karena memang ketertarikan di dunia investasi. Oh iya. Ya kan. Yang pertama, pada saat itu masih marak banget investasi bodong gitu kan, investasi yang ilegal. Iya betul. Dan kebetulan kakak juga pernah investasi dulu gitu kan. Nah, mau melanjutkan itu di bangku perkuliahan. Memutuskan untuk konsisten karena banyak lagi ada semangat yang tertanam di sana kan untuk meningkatkan literasi keuangan di Provinsi Bengkulu dan seluruh Indonesia gitu. Jadi tetap lanjut sampai detik ini menjadi ketua umum, karena baik lagi yang alasan saya menjadi ketua umum itu karena semangat dari teman-teman sendiri sih untuk belajar, untuk mengembangkan organisasi, dan tentunya ya untuk meningkatkan pengetahuan seputar pasar modal dan investasi. Jadi alhamdulillah telah berada di titik ini. Keren banget teman-teman, udah bisa jadi duta kampus, jadi ketua umum. Mungkin kalau orang pikir itu sangat-sangat repot ya kak ya. Tapi kembali lagi pada tips manajemen kita. Betul banget. Nah tadi kan kakak juga bilang jadi pelatih ya, Iya, pelatih silat. silat. Nah itu di luar kampus ya kak. Di luar kampus. Nah itu jadi pelatih itu kakak itu sebagai pelatihnya udah lama atau gimana ya? Itu sebagai pelatih apa nih sih kak? Kak pernah ikut lomba-lomba nggak sih? Lomba pencak silat atau gimana gitu? Oke. Kalau untuk durasi melatih sebenarnya baru 2 tahun ini melatih gitu kan, yang sampingan ataupun di luar kampus gitu. Cuman kalau untuk ikut lomba, baik lagi kan setiap orang punya tujuan ya, masuk bela diri ya. Kalau kakak sih bukan fokus ke lomba ataupun prestasi, karena memang betul-betul untuk membela diri gitu di luar kan gitu. Terus kalau untuk melatih itu udah 2 tahun konsisten gitu kan. Kebetulan juga ada lomba nanti internal perguruan. Nah di sana mungkin bisa menyiapkan adik-adiknya untuk ikut, dan harapannya bisa meraih kemenangan di sana gitu. Ya kalau untuk aktivitas melatihnya ya seperti biasa sih teman-teman semua, kayak ya ada yang memang sesuaikan tujuan dulu, ada yang memang mau jadi atlet, atau ada memang yang mau jadi pelatih juga. Nah jadi kakak tanya dulu, pasti ditanya sih ketika melatih itu gitu kan, teman-temannya mau gimana sih arahnya gitu kan. Ataupun kalau atlet pun ada cabang-cabangnya juga di pencak silat, ada atlet tanding sama atlet seni. Jadi balik lagi sih ke teman-teman yang mau berlatih di sana, adik-adiknya biasanya akan menyesuaikan buat jadwal latihannya gitu. Nah, jadi komplit banget ya kak. Komplit banget. Komplit banget sih, jadi duta kampus, ketua KSPM, pelatih, guru pencak silat. Nah ada lagi nggak kak dari 3 hal itu? Alhamdulillah untuk saat ini cukup segitu aja. Cukup katanya Cukup guys. segitu aja dulu. Oke, kata kak kalian itu cukup. Padahal kalau di kita banyak banget sih itu. Gak semua orang tuh bisa melakukan secara konsisten ya kak ya. Betul. Nah mungkin dari kakak selama ini nih banyak banget kegiatan jadi ketua, duta, support orang tua tuh mendukung banget nggak sih kak? Oke, sebenarnya support itu sangat mendukung, sangat mendukung ya Angel ya. Apalagi ya yang pertama support dari orang tua kan. Orang tua juga alhamdulillah mendukung aja selagi kegiatannya positif. Yang pertama, yang kedua juga asalkan kuliahnya nggak tinggal gitu kan. Terus yang ketiga memang memberikan dampak positif ke diri sendiri sih. Makanya jadi orang tua support aja untuk kegiatan yang akan jalani. Terus juga yang kedua, selain support orang tua sebenarnya ada satu lagi supportnya, support dari teman-teman. Iya, support dari teman-teman KSPM, support dari teman-teman yang satu perguruan silat juga, support dari teman-teman duta kampus gitu kan. Itu sangat berarti sih untuk kakak untuk bisa melangkah sampai ke titik ini, kalau bahkan bisa untuk melangkah jauh lagi gitu ke atas. Nah tadi kita belum tanyakan mengenai lebih jauh KSPM. Nah mungkin ada teman-teman nih nanti akan join ke KSPM. Nah kalau boleh tahu kak, di KSPM tuh kegiatannya tuh apa aja tuh gitu kak? Kan tadi kan mengenai investasi. Nah apakah itu menjadi poin kegiatan pertama atau utama di KSPM nggak kak? Oke, bisa dibilang seperti itu ya, karena yang masuk KSPM itu teman-teman
itu kan ya kita sebagai mahasiswa FEB ya, itu kan pastinya kita yang paling tahu tentang keuangan. Itu yang pertama Iya, kan. betul. Nah, yang kedua juga investasi sekarang itu sangat diperlukan gitu. Kenapa? Coba teman-teman lihat kondisi ekonomi kita sekarang. Coba teman-teman perhatikan juga hal-hal lainnya tentang keuangan. Nah, di sanalah KSPM mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ada dengan cara ya yang pertama kegiatan kan. Kalau teman-teman lihat juga Instagram KSPM, kami ada namanya live Instagram mingguan. Itu kan yang membahas seputar pasar modal, keuangan, dan investasi. Terus yang kedua, kalau teman-teman join KSPM, teman-teman nggak hanya dapat pengalaman, tapi juga dapat relasi teman-teman semua. Teman-teman bisa jadi dekat dengan bisa menjalin relasi dengan orang Bursa Efek Indonesia, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, bahkan dengan instansi-instansi keuangan gitu. Kalau teman-teman lihat juga, selain menjalin relasi, teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan secara gratis karena teman-teman panitia gitu kan. Biasanya KSPM juga mengadakan webinar. Oh, iya. Ya, webinar seputar keuangan dan investasi juga. Nah, balik lagi nasional. Kebetulan juga nanti KSPM bakal mengadakan webinar dalam waktu dekat. Benar. Kira-kira bulan berapa sih, Kak? Nah, rencananya itu di bulan Mei nanti. Oh, bulan Angel. Mei ya. Iya, benar. Tanggal 2. Jadi teman-teman yang lain bisa join lah ya, Kak? Bisa join dong, dan pastinya banyak door prize berupa e-wallet. So, pantengin aja, ikutin aja. Oke, jadi teman-teman yang mau join nih Ya sih, atau tanya sama teman-temannya yang jadi KSPM gitu. Kira-kira apa sih benefitnya gitu kan? Dan yang satu lagi, teman-teman bakalan lebih paham ataupun lebih tahu tentang dunia investasi dan keuangan. bisa, karena bentar lagi akan ada webinar dan ada dopres ya, Kak. Betul banget. Nah, apalagi KSPM ini juga dikatakan juga kerjasama dengan OJK, Bursa Efek ya, Kak. Betul, Nah, betul. dan juga gratis ya, Kak ya. Oh, tentunya gratis dong. Nah, tadi kan semuanya udah kita bahas nih mengenai duta kampus, KSPM, pelatih guru, pencak silat. Ada nggak sih, Kak, motivasi diri Kakak sampai saat ini yang bisa Kakak sharing ke teman-teman, yang bisa Kakak bagi nih agar bisa jadi mahasiswa yang produktif, konsisten gitu, Kak? Oke, kuncinya kalau yang bisa saya sharing adalah ini sebenarnya saya ambil dari buku Atomic Habits ya, ataupun buku yang menceritakan tentang bagaimana sih terciptanya konsistensi itu. Jadi saran dari saya ataupun mungkin pesan dari saya, teman-teman kalaupun ada sekarang hal-hal yang teman-teman fokusin gitu, fokusin aja pelan-pelan. Berawal dari langkah-langkah kecil, karena balik lagi lebih baik kita lebih baik 1% setiap hari daripada kita lebih baik 1000% dalam satu hari. Jadi kalau setiap 1% setiap hari mulai naik gitu kan, teman-teman bisa konsisten. Karena kenapa banyak banget mahasiswa yang sekarang kurang motivasi gitu untuk melaksanakan sesuatu gitu kan ya, karena apa? Karena teman-teman hanya fokus kepada hasilnya, Iya. bukan kepada proses yang kita jalani. Nah, mungkin teman-teman bisa fokus ke sana sih untuk sekarang gitu kan. Dan satu lagi, jangan sia-siakan wadah kampus ini untuk mencari pengalaman baru. Kan udah Kakak bagi motivasi mengenai keseluruhan rangkaian kegiatan Kakak ini. Mungkin cukup ya, Kak, sampai saat ini. Iya, cukup. Udah menemani podcast kita pada hari ini ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nonton podcast ini atau bisa Instagram Kak kali bisa di-spill nggak sih? Oh boleh, kalau teman-teman kepo gitu Kepo nih, kan, bisa iya. tanya-tanya sama Kak Kali Iya, nih. mau lihat gimana aktivitas yang biasa dilakukan, teman-teman bisa follow di @kalif_mhzpr ya teman-teman semua. Nah, Gitu. jadi bisa follow teman-teman. Yang terakhir, Oke. yang terakhir itu, nah saat ini IPK Kakak itu berapa? Kalau boleh spill nih. Ini IPK atau IP nih? IPK ya? IPK ya. Oke. IPK. Oke, kalau untuk keseluruhan ya IPK indeks prestasi kumulatif kakak itu di angka 3,69. Oh 3,69. Iya, betul. Oke, jadi bukan hal yang utama ya, Kak. Jadi kita pengen jadi lebih itu bukan dilihat dari pintar atau besar IPK-nya ya, Kak. Betul. Tapi dilihat dari kinerja kita juga. Betul banget. Oke, teman-teman, baik itu saja podcast kita pada hari ini bersama Kak Khalid. Nah, sebelumnya terima kasih sama Kak Khalid sudah menemani podcast kita pada siang hari ini. Oke, sekian dari itu, terima kasih Kak Khalid. Oke, terima kasih Angel. Oke, Oke, itu aja ya Kak. Oke.